ternyata kondisi kerangkanya patah. Ditambah lagi biaya 1 juta, belum biaya bongkar pasang, itu kan nggak sedikit ya teman-teman. Mungkin sedihnya buat kita pengguna Beat dan Vario, nggak semua orang punya duit gitu kan. Nggak semua orang punya duit buat ganti itu rangka gitu kan. Apalagi kalau kita memang bener-bener pakai motor itu buat usaha, buat aktivitas, buat mobilitas. Nah, oke guys, balik lagi bersama saya Indra Mirudin di Indro Channel. Akhir-akhir ini banyak banget teman-teman ataupun para pengguna motor yang mengeluhkan tentang rangka ESAF dari Honda. So, seperti apa untuk pembahasan menariknya? Dan di sini saya akan mencoba membahas pendapat tentang saya sendiri. Dan juga ini juga saya hasil dari beberapa media, hasil dari beberapa informasi. Bahkan saya melihat langsung kejadiannya itu kemarin pada saat saya lagi motoran gitu kan, lagi riding santuy. Itu memang beneran ada bro. Ada bener-bener motor dengan rangka ESAF, khususnya dari Honda. Itu bener-bener jadi si motornya itu meleot atau melengkung. So, jadi nanti kita akan bahas kenapa sih rangka ESAF bisa keropos ataupun bisa melengkung seperti itu. Lalu, apakah dari Honda itu bisa memberikan tanggung jawab yang lebih, mungkin berupa garansi ataupun berupa solusi untuk teman-teman yang punya motor Honda dengan rangka ESAF. Yuk, untuk lebih jelasnya langsung aja simak video ini. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya pendapat mengenai rangka ESAF pada Honda ataupun yang diterapkan oleh Honda kepada beberapa generasi motor mulai dari tahun 2019 kemarin. Nah, di sini untuk pengertian ESAF sendiri itu adalah Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi frame yang sudah di-enhance. Sebenarnya untuk ESAF sendiri itu sebetulnya dibuat dari lembaran plat baja yang dipres lagi dan lalu itu disatukan dengan menggunakan las laser. Nah, sehingga sebetulnya Honda sudah menganggap bahwa teknologi ESAF ini adalah teknologi yang paling efisien untuk diterapkan pada motor saat-saat ini. Nah, untuk rangka ESAF sendiri, ini awalnya itu sebetulnya dibuat hanya di satu motor saja, yaitu pada tahun 2019 ini awalnya dia dibuat untuk motor Honda Genio, di mana memang Genio itu bisa dibilang salah satu keluaran motor Honda yang terbaru. Namun ya sebetulnya Genio juga sampai sekarang udah agak hilang gitu kan kabarnya, nggak terlalu rame kayak misalkan motor yang kita tahu lah, motor yang semua orang pakai gitu kan, kayak Honda Beat ataupun Honda Vario. Nah, di sini banyak yang bilang bahwa rangka ESAF itu karatan atau bahkan mungkin bisa sampai keropos. Wah, gila sih, beneran ya. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Nah, mari kita bahas lebih awal. Sebetulnya rangka ESAF itu awalnya memang tadi itu ya, Honda itu ciptakan untuk Honda Genio. Namun ternyata Honda menerapkan di 4 skuter Matic keluaran Honda yang lainnya. Salah satunya itu ada di untuk merek Honda Genio, mungkin untuk motor Honda Beat juga, untuk motor Honda Scoopy dan juga untuk Honda Vario. Bahkan Honda 160 katanya sih pakai rangka ESAF juga. Nah, ESAF itu hanya diterapkan di 4 model Matic, yaitu di Genio, Beat, Vario, dan juga Scoopy. Namun untuk rangka-rangka motor yang lain pada umumnya itu kan biasanya pakai potongan pipa besi gitu kan. Potongan pipa besi yang memang disatukan dan dilas dirangkai. Cuman untuk ESAF ini dia menggunakan bahan dengan plat baja yang dipres las dengan las laser gitu kan. Nah, di sini justru teman-teman, keropos dan karat itu biasanya itu nanti tidak terjadi di semua motor, karena di sini Honda sendiri dia ngeklaim bahwa untuk kasus keropos ataupun karatan, apalagi yang sampai terjadi bengkokan seperti itu, Honda tidak akan mengklaim semuanya, tapi Honda hanya akan mengklaim sebagian saja, karena nggak semua pengguna Beat katakanlah, ataupun nggak semua pengguna Honda Vario itu mengalami kasus yang sama. Jadi Honda itu nanti akan meneliti lebih dalam lagi, case by case-nya, kasus per kasusnya itu. Jadi nggak semua mentang-mentang ini ESAF lagi rame diperbincangkan karena rangkanya yang keropos, itu nggak semuanya bakal diklaim sama si Honda, oke? Justru hanya beberapa kejadian saja yang mungkin diklaim, dan ketika klaim pun nanti ada biayanya. Seperti apa biayanya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, lalu yang kedua, sebetulnya kenapa sih Honda memakai rangka ESAF pada motor-motor terbarunya? Nah, ini ya. Jadi, sebetulnya menurut beberapa informasi yang saya dapat, bahkan dari mekanik Honda sendiri, itu terakhir, keunggulan yang didapat dari rangka ESAF itu sebetulnya bisa membuat BBM lebih irit pada motor. Nah, BBM lebih iritnya itu karena mungkin di sini BBM yang lebih irit itu karena secara bobot berat motornya itu lebih berkurang. Karena dari bahan yang dibuat dari plat baja yang dipres lalu dielas gitu kan, itu menjadi pengurangan bobot pada motor sehingga lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Jadi si motor lebih enteng lagi. Si motor juga lebih enak dan stabil pada saat dibawa manuver ataupun dibawa jalan. Nah,
BBM irit itu sudah terbukti memang Honda itu memang rajanya irit gitu kan. Di Genio itu 1 liternya bisa capai di 59,1 km per liter. Lalu untuk di motor Honda Beat ini yang teririt banget itu dilansir bisa mencapai 60,6 km per liter. Nah, untuk Scoopy dan Vario sih nggak terlalu irit ya. Apalagi Vario itu mereka mengklaim bahwa bisa 1 liternya itu untuk 46,9 km per liter. Nah, lalu untuk rangka ringan dan efisien ini, sehingga Honda itu berani menerapkan di beberapa generasi motor terbarunya mereka. Nah, memang tujuannya itu ya pasti yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Murah gitu kan, irit, ditambah lagi pada saat dibawa manuver ataupun dibawa jalan keseharian itu efisien banget. Karena lebih kerasa ringan dan lebih berasa lebih stabil ketika teman-teman bawa motor-motornya Honda. Nah, lalu, teman-teman, sebenarnya selain dari tujuan Honda memakai SAF ini, selain untuk mengejar efisiensi dan juga irit untuk BBM, Honda juga ternyata dia mengincar. Jadi rangka Honda itu, kenapa mereka memilih rangka SAF? Supaya mereka ingin mengincar rangka yang lebih besar secara kapasitas bagasi dan juga penyimpanan. Jadi lebih efisien lagi gitu kan. Contohnya untuk Beat itu di bagasinya bisa menampung 12 liter. Untuk Vario itu bisa malah sampai 18 liter dia sendiri gitu kan. Nah, untuk Scoopy dan Genio itu nggak beda jauh, kurang lebih di 14 sampai 15 liter untuk rangka bagasinya. Nah, lalu kenapa sih rangka SAF ini bisa viral saat ini? Khususnya untuk permasalahan kropos dan juga yang rentan patah. Nah, di sini tadi seperti yang sudah di awal saya jelaskan bahwa Honda tidak semua konsumen mengalami hal yang sama ya. Jadi tidak semua pengguna motor Honda Beat ataupun Vario itu semuanya rangkanya kropos dan juga patah. Itu enggak. Maka dari itu di sini Honda sendiri menjawab SAF itu sebenarnya nggak ada masalah untuk di beberapa kasus karena kan nggak semua motor juga sama. Tapi Honda di sini mereka menjawab bahwa mereka akan bertanggung jawab dengan memberikan rangka SAF baru gitu kan. Nah, rangka SAF barunya ini sebetulnya mereka juga nggak berikan gratis gitu aja karena kan sebetulnya kalau kita melihat dari segi garansi dan juga dari segi penggunaan itu kebanyakan motor yang rangkanya kropos dan juga patah itu udah umurnya di atas 1 tahun, bahkan mungkin ada yang udah 2 bahkan 3 tahun. Nah, jadi Honda juga itu nggak semuanya bisa istilahnya dijual terpisah ataupun dijual bebas juga enggak, karena di sini Honda hanya menjual rangka SAF itu di bengkel-bengkel resminya Honda saja. Jadi kenapa mereka tidak jual bebas? Takutnya ya mungkin disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Dan khususnya ini ada persyaratan tertentu ya. Ada persyaratan tertentu untuk Honda bisa menjual rangka SAF-nya karena ada syarat yang harus dilakukan yaitu dengan mencetak ulang nomor rangka pada motornya. Jadi nggak asal ngejual rangka SAF-nya aja gitu, karena mereka juga harus tetap ngukir lagi tuh si nomor rangkanya supaya cocok dengan nomor BPKB dan juga STNK kalian. Jadi kurang lebih seperti itu, bro, untuk tanggapannya si Honda. Betulnya Honda juga di sini memberikan garansi untuk untuk rangka SAF itu sendiri. Garansinya itu 1 tahun atau kurang lebih di 10.000 km. Jadi mana saja yang lebih dulu itu pasti akan digaransikan. Dan itu pun garansinya itu hanya diberikan kalau memang ternyata dari motornya itu terjadi salah produksi ataupun terjadi dari bahan produknya memang materialnya kurang ataupun memang kesalahan pada konstruksi. Jadi itu juga yang akan diklaim oleh Honda itu yang memang menurut yang ada sesuai di perawatan berkalanya Honda Motor. Jadi kalau di luar-luar hal itu yang mungkin memang kesalahan pengguna itu mereka nggak akan klaim. Nah, di sini kita akan langsung bahas aja untuk harga SAF sendiri, teman-teman. Itu berbeda-beda. Memang Honda memberikan fasilitas untuk pergantian rangka gitu kan. Memberikan fasilitas untuk pergantian rangka SAF-nya. Nah, untuk motor Honda Genio sendiri itu kemarin dilansir harganya itu kurang lebih sekitar 1.120.000. Itu untuk Honda Genio. Untuk Honda Beat dan Scoopy itu harganya sama di 1.150.000. Namun untuk yang lebih mahal ini memang ada di Honda Vario. Honda Vario itu kena harganya sampai di 1.370.500. Dan itu mungkin udah sama ongkos pasang, bongkar, dan juga belum. Kita nggak tahu ya. Kelihatannya sih belum. Kelihatannya itu hanya harga rangkanya saja. Nah, untuk ongkos pasangnya ya mungkin bisa dipikirkan sendiri. Karena untuk ganti rangka itu kan ribet banget. Artinya kita mindahin bener-bener motor sebelumnya ke motor yang baru gitu kan. Dari mulai mesin, perkabelan, kelistrikan, rangka-rangka, body-body, itu sasis semuanya itu bener-bener dipindahkan. Dan itu mungkin ongkosnya nggak akan sedikit sepertinya.
Nah, lalu di sini kita akan bahas sebetulnya pendapat saya sendiri gitu ya tentang rangka ESAF yang memang sekarang lagi viral, teman-teman. Kalau saya melihat dari sisi Honda gitu kan, kalau saya melihat dari sisi Hondanya sendiri, sebetulnya mereka memang sudah memprediksi sih pasti untuk pangsa pasarnya wilayah negara Indonesia gitu kan. Makanya kenapa mereka berani untuk menggunakan rangka ESAF di Indonesia, karena sebetulnya tidak semua daerah atau tidak semua pengguna motor Honda, baik itu Beat, Vario, ataupun Scoopy, itu mengalami kejadian keropos ataupun patah rangkanya. Nah, di sini teman-teman, hanya ada beberapa yang memang disoroti oleh Honda. Khususnya misalkan di sini kejadiannya itu karena memang ternyata pengguna motornya itu tinggalnya di daerah pesisir ataupun sisi laut gitu kan. Itu Honda yang nggak bisa ngomong apapun karena mungkin nggak cuma bahan ESAF tapi bahan besi-besi yang lain pun pasti akan kena karat dan juga keropos. Karena kan kadar garam yang ada di sisi laut itu cukup tinggi ya. Nah, sebenarnya menurut saya teman-teman, kalau untuk terjadinya keropos rangka yang di ESAF itu nggak hanya pesisir sih sebetulnya. Jadi bisa aja teman-teman yang mungkin tinggal di daerah perkotaan yang memang terkena banjir, terus abis banjir kita lupa nggak benar-benar bersihkan, mungkin kan teman-teman paling hanya fokusnya itu di benerin mesinnya aja gitu kan, nggak benerin nggak ataupun nggak bersihin bener-bener semua di bagian kerangkanya, mungkin di bagian-bagian yang kena karatnya mungkin teman-teman harusnya sih dikasih kayak anti karat kayak gitu kan. Nah, bisa jadi juga mungkin teman-teman kita yang tanpa sadar setelah nyuci motor gitu kan, nyuci steam segala macam, itu kan pasti kerangka dalam itu kita nggak bisa lihat tuh dan posisinya itu benar-benar basah misalkan. Kita langsung pakai aja karena setahu kita yang penting motor udah kering, motor udah beres di steam, dicuci ya udah kita bisa pakai gitu kan. Padahal bisa jadi itu juga penyebab rangka ESAF ataupun rangka keropos gitu kan. Nah, selain itu, yang paling banyak sebenarnya kita tanpa sadar pada saat kita pakai motor, itu kita menggunakan motor tersebut dengan bobot yang berlebih. Nah, ini nih yang sekarang itu memang kita ini terkadang kita nggak pernah menyadari apa kesalahan kita gitu kan. Kita kadang pakai bonceng 3, bonceng 4 buat ngabers-ngabers sekarang gitu kan. Apalagi buat bapak ibu yang memang dipakai ke pasar dengan bawa bobot belanjaan yang cukup banyak, itu juga bisa jadi penyebab teman-teman. Mungkin di awal-awal pemakaian itu rangka ESAF masih kokoh dan kuat, masih belum terasa, tapi berhubung dengan keberlangsungan usia motor yang semakin tua juga gitu kan, udah bertahun-tahun dipakai dengan beban yang cukup berat, itu lama-lama pasti akan berpengaruh gitu kan. Apalagi pasti ada karat-karat sedikit bekas cucian dan lain-lain. Nah, itu jadi teman-teman, sebelum menyalahkan rangka ESAF Honda, kita juga alangkah baiknya coba kita telah lagi gitu kan, apa yang sudah kita lakukan terhadap motor kita sendiri. Mungkin dari perawatannya kurang, mungkin dari penggunaan bobot yang berlebih, mungkin juga teman-teman yang sering terkena banjir, tapi fokus pada mesin, nggak fokus pada rangka. Apalagi buat teman-teman yang memang ternyata tinggalnya di daerah pesisir laut. Nah, jadi itu guys, untuk pendapat saya tentang penggunaan motor. Karena saya sendiri ya memang ada gitu kan motor Vario. Itu sampai sekarang nggak ada masalah sih, alhamdulillah. Karena untuk saya sendiri tinggalnya di daerah pegunungan dan nggak ada masalah sedikit pun gitu kan. Untuk Beat juga yang baru yang punya adik itu kan, Lux itu nggak ada masalah sampai sekarang. Yang penting perawatannya betul. Nah, lalu bagaimana tanggapan saya terhadap Honda yang istilahnya memberikan di sini harga ESAF dijual gitu kan. Di sini ada dua sudut pandang yang bisa saya berikan teman-teman. Di sini Honda memang udah bagus dan berbaik hati gitu kan, memberikan ataupun menjual rangka ESAF dengan harga yang bisa dibilang cukup murah untuk harga rangka motor di harga 1 jutaan gitu kan. Cuman di sini mungkin menjadi salah satu, saya nggak mau istilahnya nggak mau apa ya, saya nggak mau istilahnya membilang bahwa ini adalah rangkaian strategi Honda gitu kan untuk pembeli motor Beat Vario, ya pokoknya Honda dalam jangka usia 4-5 tahun ternyata rangkanya rusak dan hasil sekarang mereka menjual rangka ESAF dengan harga 1 juta. Istilahnya itu kan teknik marketing ya untuk menarik ulur pelanggan gitu kan. Tapi kan lama-lama itu bikin kapok juga gitu ya. Jadi sebetulnya untuk Honda sendiri ya itu bagus sih, mereka mau bertanggung jawab meskipun memberikan harga 1 juta. Mau itu teknik marketingnya mereka, mau itu memang kebutuhannya mereka, itu terserah lah. Tapi yang jelas untuk Hondanya sendiri udah mau bertanggung jawab dengan memberikan kerangka baru, itu udah cukup bagus. Nah, sekarang yang saya simak dari Honda memberikan harga 1 juta itu, bagaimana kalau kita ternyata istilahnya orang yang biasa aja. Bagaimana kalau kita memang ternyata orang yang butuh motor itu untuk usahanya kita. Sedangkan kondisi motornya itu ternyata rusak. Ternyata kondisi kerangkanya patah. Ditambah lagi biaya 1 juta, belum biaya bongkar pasang, itu kan nggak sedikit ya teman-teman. Makanya ini sebetulnya pro kontra. Kalau saya jadi user Hondanya sendiri sih mungkin
kalau misalkan harus beli rangka harga 1 juta, ya itu worth it aja gitu kan untuk penggunaan 3 atau 4 tahun ke depan. Cuman kan kalau kita beli motor lain gitu kan dengan harga yang sama, dengan kualitas yang istilahnya beda tapi istilahnya harganya sama, mungkin kita nggak akan pernah mengalami rangka berkarat, keropos, apalagi sampai patah. Nah jadi itu guys, kalau saya makanya beli Honda beli aja gitu kan, bukan nggak harus beli, tapi di sini kita melihat bahwa tergantung balik lagi bagaimana cara kita merawat motor dan bagaimana cara kita menggunakan motor itu. Jadi buat mungkin sedihnya buat kita pengguna Beat dan Vario, nggak semua orang punya duit gitu kan, nggak semua orang punya duit buat ganti itu rangka gitu kan, apalagi kalau kita memang benar-benar pakai motor itu buat usaha, buat aktivitas, buat mobilitas gitu kan. Makanya sebetulnya sih bagusnya sih diganti gitu kan. Diganti aja, itu kan mungkin umurnya kuat 3 sampai 4 tahun ke depan. Cuman mungkin ke depan teman-teman bisa lebih diperhatikan lagi tentang perawatan motor dan juga penggunaan motornya. Jangan dikasih beban terlalu berat, terus harus dirawat lebih lagi. Ataupun mungkin teman-teman juga bisa istilahnya nggak mengganti tapi cukup dilas aja, misalkan dibikin sendiri, pakai pipa sendiri, dan itu pun kemungkinan kurang lebihnya biayanya akan mengeluarkan sama dengan harga teman-teman ketika beli rangka ESAF. Oke? Nah, jadi itu aja guys untuk pembahasan kali ini tentang rangka Honda ESAF. Jadi di sini banyak banget pro kontranya ya. Saya nggak mendukung Honda dan saya juga nggak mendukung istilahnya kita pengguna, karena saya juga pengguna gitu kan. Saya juga pengguna, tapi alangkah baiknya memang jika Honda ini memberikan diskon atau mungkin kita sendiri sadar akan penggunaan kita, karena di sini dua-duanya nih nggak bisa disebut salah, nggak bisa disebut benar gitu kan. Oke, jadi itu aja guys untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe untuk channel ini. So, saksikan terus video-video saya selanjutnya di Indro Channel.